Pada suatu hari Rasulullah SAW dan semua kaum muslimin bekerja keras menggali parit di sekeliling Madinah. Kemudian para sahabat datang menghampiri Rasulullah untuk mengeluhkan tentang keadaannya. Ya Rasulullah, kami lapar sudah 3 hari berturut-turut. Kami tidak makan. Kami hanya meminum air putih saja. Sedangkan kami harus tetap bekerja. Kami lemas ya Rasulullah. Para sahabat lalu membuka baju dan terlihat 2 batu diikat di sekitar perutnya agar bisa menahan rasa lapar. Mendengar hal itu Rasulullah tersenyum. Kemudian Rasulullah memperlihatkan 3 buah batu yang berada di perut Rasulullah, yang berarti Rasulullah lebih lapar dari para sahabatnya itu. Para sahabat pun terkejut dan merasa malu kepada Rasulullah. Kemudian salah satu sahabat yang bernama Jabir berkata, "Ya Rasulullah, ini tidak bisa dibiarkan karena engkau lebih lapar dari kami." Jabir berhasrat besar ingin menjamu Rasulullah SAW. Sehingga ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku mohon izin untuk pulang sebentar ke rumah." Beliau memberinya izin. Jabir pun bergegas pulang ke rumah. Saat tiba di rumah, Jabir berkata kepada istrinya, "Aku melihat Rasulullah sangat lemah dan lapar, namun beliau tetap bersabar. Apakah kita punya sesuatu untuk dimasak?" Istri Jabir menjawab, "Kita punya secangkir gandum dan anak kambing yang kurus saja, wahai suamiku." Jabir segera menyembelih kambing itu. Lalu istrinya memasaknya, kemudian membuat beberapa potong roti gandum. Setelah makanan siap disajikan, Jabir bergegas pergi menemui Rasulullah. Jabir secara diam-diam mengundang Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku punya sedikit makanan di rumah. Sudilah kiranya engkau datang ke rumahku bersama 2 atau 3 orang untuk menyantapnya." Ujar Jabir, "Apa yang telah kau siapkan?" Tanya Rasulullah SAW. Jabir menuturkan, "Apa adanya." Lalu Rasulullah SAW berkata, "Makanan yang banyak dan baik. Tolong katakan kepada istrimu agar jangan dulu membuka tutup panci dan menghidangkan rotinya hingga aku datang." Maka Jabir bergegas pulang ke rumahnya, mendahului Rasulullah. Sementara itu Rasulullah SAW berseru kepada para sahabat. Tidak disangka oleh Jabir, Rasulullah mengundang semua pasukan. "Berhentilah kalian semua. Mari kita pergi ke rumah Jabir. Ia mengundang kita semua." Jabir tiba di rumahnya dan menceritakan obrolannya dengan Rasulullah kepada sang istri, termasuk pesan beliau untuk tidak membuka tutup panci. Namun, beberapa saat kemudian Jabir terhenyak kaget dan panik melihat di depan rumahnya Rasulullah SAW datang bersama semua sahabat Ansyar dan Muhajirin. Beberapa saat kemudian Jabir terhenyak kaget dan panik melihat di depan rumahnya Rasulullah SAW datang bersama semua sahabat Ansyar dan Muhajirin. Ia berpaling kepada istrinya dan berkata gugup, "Celaka, beliau datang bersama semua sahabat. Apakah beliau telah bertanya sebelumnya kepadamu?" Tanya istrinya kepada Jabir. "Ya, tentu sudah. Dan aku sudah mengatakan apa adanya kepada beliau," jawab Jabir. "Maka kau tidak perlu kaget," jawab istrinya. Jabir kemudian mempersilahkan Rasulullah SAW dan para sahabat untuk masuk makan di rumahnya. Dan Jabir berkata kepada istrinya, "Berdoalah kepada Allah agar kita tidak mendapat malu di hadapan Rasulullah." Rasulullah SAW kemudian membuka tutup panci, lantas mengambil sesendok masakan daging kambing itu dan mengambil sepotong roti. Jabir dan istrinya masih merasa gugup dan takut makanan yang dihidangkannya tidak cukup, mengingat masakannya hanya cukup untuk beberapa orang saja. Lalu, para sahabat mengikutinya hingga semua orang yang datang ke rumah Jabir bisa makan dengan kenyang. Setelah semua orang makan, Rasulullah SAW menyuruh istri Jabir untuk makan. Ternyata di panci itu masih tersisa masakan untuk Jabir dan istrinya. Begitu pula dengan rotinya. Makanan ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantara Rasulullah. Jika dipikir secara logika, maka jumlah makanan yang sedikit tidak akan cukup disantap oleh banyak orang. Namun karena makanan ini dipenuhi berkah, maka seluruh orang dapat menyantapnya sampai kenyang, bahkan tak kekurangan sedikit pun. Masya
Masya Allah. Semoga kita termasuk orang diberkahi dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa berkumpul di kemudian hari bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah, maka akan selamat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin.